Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man hamiya, barang siapa yang menjaga irdo akhihil muslimi, kehormatan saudaranya yang muslim, fid dunya, di dalam dunia, ba'atsallahu ta'ala, maka Allah akan mengutus lahu kepadanya malakan malaikat, yahmihi, yang akan menjaganya, yaumal qiyamati, di hari kiamah, minan nar, menjaga darinya dari api neraka. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man dzukira, barang siapa yang disebut, dijelekkan, disakiti, indahu, di sampingnya, siapa yang disakiti, akhuhul muslimu, saudaranya yang muslim, wahwa, sementara ia, yastati'u, mampu, nasrohu, untuk menolong saudaranya tersebut, falam yang surhu, kemudian ia tidak mau menolong saudaranya tersebut, adrokahullahu biha, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepadanya biha, hal yang dirasakan oleh saudaranya tersebut, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Waman dzukiro, dan barang siapa yang disebut, dijelekkan, disakiti, indahu, di sampingnya, siapa yang disakiti, akhuhul muslimu, saudaranya yang muslim, fanasorohu, kemudian ia menolong saudaranya yang disakiti tersebut, nasorohullahu, maka Allah akan menolongnya, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Wallahu alamu biswabi. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidu, ini beberapa faidah. Al-ula, faidah yang pertama, an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi telah bersabda, man qala ba'dama taqdil jum'atu, barang siapa yang membaca setelah selesai mengerjakan sholat Jum'ah, subhanallahil azimi wa bihamdih mi'ata marratin, 100 kali, ghafarallahu lahu mi'ata alfi dzambin, maka Allah mengampuni baginya 100.000 dosa, wali walidayhi, dan Allah mengampuni bagi kedua orang tuanya, arba'atan wa isyrina alfi dzambin, 24.000 dosa kedua orang tuanya diampuni oleh Allah. As-saniyatu, faidah yang kedua, an sayyidi Abdul Wahhabi Asy-Sya'rani, dari Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, nafa'anallahu bih, anna man wadhaba ala qiraati hadzainil baitaini, sesungguhnya barang siapa yang merutinkan atas membaca 2 bait ini, fi kulli yaumi jum'atin, di setiap hari Jum'ah, tawaffahullahu, maka Allah akan mewafatkannya, alal islami, berada di dalam agama Islam, min ghairi syakin, tanpa diragukan. Wahuma, kedua bait tersebut, ilahi lastu lil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi,
fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Wa nuqila an ba'dihim, telah ditukil dari sebahagian ulama, annaha, sesungguhnya dua bait syair tersebut tuqra'u khamsu marratin ba'dal jum'ati, dibaca 5 kali setelah selesai mengerjakan sholat Jum'ah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waroda, telah datang dalam satu hadis, an ibni Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas, anna Jibar, sesungguhnya Jibar, maknanya ialah abdun, hamba. Wa il, dan sesungguhnya il, maknanya ialah Allah. Jadi Jibril maknanya hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau telah bersabda, man kana yu'minu billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaknya ia mengucapkan kebaikan, auliyasmut, atau ia tidak bisa untuk mengucapkan kebaikan, maka hendaknya ia berdiam diri. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, fal yukrim jarohu, maka hendaknya ia memuliakan tetangga-tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka hendaknya ia memuliakan tamu-tamunya. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun, telah meriwayatkan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. I'lamu, ketahuilah, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, wafaqani Allahu wa iyyakum li ta'atihi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi pertolongan kepadaku dan kepada kalian, li ta'atihi, untuk beribadah kepadanya. Anna hadzal haditha hadisun azimun, bahwa sesungguhnya ini hadis yang agung. Wa jami'u adabil khairi tatafarra'u minhu, dan seluruh tata krama kebaikan tatafarra'u minhu, itu bercabang dari hadis tersebut. Kama dzakarahu ba'duhum rahimahullahu, sebagaimana keterangan yang telah disebutkan oleh sebahagian ulama rahimahumullah. Qauluhu, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang dimaksud man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir ialah yaumal qiyamati, beriman kepada hari qiyamah. Sumia bidzalika, dinamai hari kiamah dengan hari akhir, li'annahu la laila ba'dahu, karena sesungguhnya tidak ada malam setelahnya. Wala yusamma yauman, dan tidak dinamai hari, illama, terkecuali hari, aqibahu lailun, yang setelahnya ada malam. Jadi disebut hari itu karena setelahnya ada malam. Wal muradu bima dzukira kamalul imani, yang dimaksud bima dengan hadis yang telah disebutkan, kamalul imani adalah kesempurnaannya iman.
awil mubalaghatu fi dzalika, atau orang yang imannya itu kuat, orang yang tertancap di dalam hatinya keimanan yang kuat. Qauluhu, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, faliyaqul khairan, maka hendaknya ia mengucapkan kebaikan. Yang dimaksud mengucapkan kebaikan ialah huwa ma fihi thawabun minal qawli. Ma adalah ucapan-ucapan, fihi yang terdapat di dalamnya, yang terkandung di dalamnya, sawabun pahala atau ganjaran. Qauluhu auliyasmut, sabda Rasul, lafad auliyasmut, atau tidak mampu untuk mengucapkan kebaikan, maka hendaknya ia berdiam diri. Bifathil ya'i wa dhammil mimi, dibaca patah huruf ya, yas, wa dhammil mimi, dan dibaca dhammah huruf mim, mut, yasmut liyasmut. Wa haqiqatus sumti as-sukutu ma'al qudrati 'alan nutqi, hakikat diam ialah berdiam ma'al qudrati serta mampu 'alan nutqi untuk mengucapkan. Wallahu a'lamu bihaqiqati muradihi wa i'rabih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatimatu, wahai Fatimah, idza hamalatil mar'atu bil janini fi batniha, tatkala seorang perempuan mengandung janin di dalam batinnya, istaghfarat lahal malaikatu, maka para malaikat memohonkan ampun untuknya. Wa kataballahu laha kulla yaumin alfa hasanatin, dan Allah mencatat baginya setiap hari 1000 kebaikan. Wa maha anha alfa sayyiatin, dan Allah menghapus darinya 1000 kejelekan. Fa idza ja'ahat talqu, maka tatkala rasa sakit melahirkan datang kepadanya, kataballahu laha thawabal mujahidina, maka Allah mencatat baginya pahala orang-orang yang berperang fi sabilillahi, di jalan Allah Ta'ala. Fa idza wadu'at hamlaha, maka ketika ia melahirkan kandungannya, kharajat min dunubiha, maka ia keluar dari dosa-dosanya, kayaumi waladatha ummuha, laksana hari di mana ibunya melahirkan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah berkata, idza arada syakhsu ayyatakallama, tatkala seseorang hendak berbicara, fa'alaihi ayyufakkiru qabla kalamihi, maka wajib atasnya berfikir dulu sebelum berbicara. Wa fi kalamihi, dan berfikir apa yang dibicarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Telah dikatakan kepada Syekh Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, idna bima yang fa'una, berilah kami nasihat dengan nasihat yang bermanfaat bagi kami. Faqala, maka Syekh Ibrahim bin Adham berkata, idza ra'aitumun nasa masyghulina bi amrid dunya, tatkala kalian melihat orang-orang menyibukkan diri dengan urusan dunia, fashtaghilu bi amril akhirati, maka sibukkanlah diri kalian dengan urusan akhirat. Wa idashtaghalu bi tazyini dhawahirihim, dan tatkala mereka menyibukkan diri dengan menghiasi lahiriah mereka, fashtaghilu bi tazyini bawatinikum, maka sibukkanlah diri kalian dengan menghiasi batin-batin kalian. Wa idashtaghalu bi imaratil basatina wal qusuri, dan tatkala mereka menyibukkan diri dengan meramaikan kebun-kebun, wal qusuri, dan gedung,
Fastaghilu antum bi'imaratil quburi, maka sibukkanlah diri kalian dengan meramaikan kuburan. Wa idastaghalu bi'uyubin nasi, dan tatkala mereka menyibukkan diri dengan mencaci manusia, fastaghilu bi'uyubi anfusikum, maka sibukkanlah diri kalian dengan mencela diri kalian sendiri. Wa idastaghalu bi khidmatil makhluqina, dan tatkala mereka menyibukkan diri dengan berkhidmat kepada makhluk, fastaghilu bi khidmatil khaliqi, maka sibukkanlah diri kalian dengan berkhidmat kepada Sang Pencipta, Rabbil khalaiqi ajma'in, Tuhan pencipta semuanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innar rajula idza nadhara ila mar'atihi, sesungguhnya seorang suami tatkala memandang terhadap istrinya, wa nadharat ilaihi, dan istri balas memandang kepada suaminya, nadharallahu ta'ala ilaihima nadhra rahmatin, maka Allah subhanahu wa ta'ala memandang kepada keduanya nadhra rahmatin, dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Fa idza akhadha bikaffiha, lalu tatkala seorang suami memegang telapak tangan istrinya, tasaqatat dzunubuhuma, maka berguguranlah dosa-dosa dari keduanya, min khilali asabi'ihima, dari sela-sela jari jemari keduanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fi syarhi Muslimin, Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim telah berkata, wa yustahabbu liman syariba qa'iman, dan dianjurkan bagi orang yang minum sambil berdiri, aliman au nasian, baik ia tahu atau lupa, ayyataqayya'ahu, untuk memuntahkan apa yang ia minum, li khabari Muslimin, karena terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yashrobanna ahadukum qa'iman, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri, faman nasya fal yastaqi, maka barang siapa yang ia lupa, fal yastaqi, maka hendaknya ia memuntahkannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Hatimu li'Asim ibn Yusufa, Syekh Hatim berkata kepada Asim bin Yusuf, idza hadara waktu sholati, tatkala hadir datang waktu mengerjakan sholat, tawaddo wudu'aini, maka berwuduklah engkau dengan dua macam wudu, wudu'an zahiran wa wudu'an batinan, wudu zahir dan wudu batin. Qala Asimu, Asim bertanya, kaifa dzalika, bagaimana caranya mengerjakan wudu zahir dan wudu batin? Qala, Hatim menjawab, amma wudu zahiri fata'lamu, adapun wudu zahir Anda sudah tahu, wa amma wudu'ul batini, sedangkan wudu batin adalah fattaubatu, bertobat kepada Allah, wan nadamatu, dan menyesali dosa, wa tarkul ghilli, dan meninggalkan rasa dendam, wal ghishi, meninggalkan menipu, wasyaki, meninggalkan keraguan-raguan kepada Allah, wal kibri, meninggalkan kesombongan, wa tarku hubbid dunya, meninggalkan cinta dunia, wasana il khalqi, meninggalkan dipuji makhluk, warriyasati, dan meninggalkan gila jabatan. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa yusannu ayyanwiya bin nikahi as-sunnata. Di dalam melaksanakan nikah disunnahkan untuk berniat mengikuti sunnah. Wa sauna dinihi dan menjaga agamanya. Wa innama yusabu alaihi in qasada bihi ta'atan. Nikah akan diberikan pahala jika bertujuan untuk melakukan ketaatan. Min nahwi iffatin, dari semisal menjaga kesucian diri. Awaladin solihin, atau untuk mendapatkan anak yang soleh. Wa ayyakunal aqdu fil masjidi, dan sunnah akad nikah dilakukan di dalam masjid. Wa yaumil jum'ati, dan di hari Jum'ah. Wa awalin nahari, dan di awal siang, yakni di pagi hari. Wa fi syawalin, dan sunnah melakukan akad nikah di bulan Syawal. Wa ayyan khulafi aidon, dan sunnah melakukan dukhul juga di bulan Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada putrinya Sayyidah Fatimah, Ya Fatimatu, wahai Fatimah, ayyumma mra'atin, siapa saja seorang istri, tabassamat fi wajhi zawjiha, yang tersenyum di hadapan wajah suaminya, illa nadharallahu laha, terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kepadanya, bi'ainir rahmati, dengan pandangan penuh kasih sayang. Ya Fatimatu, wahai Fatimah, ayyumma mra'atin, siapa saja seorang istri, parosyat li zawjiha, menghamparkan tempat tidur bagi suaminya, bitibi nafsin, dengan suka hati, illa nadaha, terkecuali mengundang kepadanya, munadin, seorang yang mengundang, minas samai, dari langit, istaqbili, hadapkanlah olehmu, al-amala, amalan tersebut, faqad ghafarallahu laki, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni kepadamu, ma taqaddama min dzambika, dosa-dosa yang telah engkau lakukan, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husnudzanni billahi, sebahagian kewajiban hati ialah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, man alima anni dzu qudratin, barang siapa yang mengetahui bahwa sesungguhnya aku zat yang maha kuasa, ala maghfiratidz dzunubi, untuk mengampuni dosa-dosa, ghafartu lahu, maka aku akan mengampuni dosanya, yakni dosa orang yang berprasangka baik kepadaku, wala ubali ma lam yusyrik bi syai'an, dan aku tidak akan peduli apapun dosa yang ia lakukan, malam yusyrik, selagi dia tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Rawahu, telah meriwayatkan hadis At-Tabrani wa ghairuhu, Imam Tabrani dan yang lainnya. Kada, demikian penjelasan tersebut, fil Badril Muniri, diterangkan di dalam kitab Badrul Munir. Wallahu a'lamu bisshawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun, ini adalah satu cabang masalah. Musallin au ma'a bi ra'sihi inda salamihi, seseorang yang sedang mengerjakan sholat, lalu ia berisyarah dengan kepalanya saat mengucapkan salam. Fa'in khafadahu, maka jika ia menundukkan kepalanya, hatta hadza ma qudama rukbataihi, sehingga sejajar dengan arah depan kedua dengkulnya. Ini masalah pertama.
awil tafata bisodrihi, atau ia menoleh dengan dadanya sehingga dadanya tersebut tidak lagi menghadap arah kiblat. Qoblan nutki bimimi alaikum minat taslimatil ula, menundukkan kepala sampai sejajar dengan arah depan kedua dengkulnya, atau menoleh dengan dadanya sebelum sampai mengucapkan huruf mimnya lafad alaikum dari salam yang pertama. Batolat, maka batal sholatnya. Wa illa, jika tidak, fala, maka tidak batal sholatnya. Artinya, seseorang sedang mengerjakan sholat, lalu kemudian ia berisyarah dengan menundukkan kepalanya, sehingga kepalanya tersebut sejajar dengan arah depan kedua dengkulnya, atau ia menoleh dengan dadanya sehingga dadanya itu tidak lagi menghadap ke arah kiblat. Menundukkan kepala sejajar dengan arah depan kedua dengkulnya, atau menoleh dengan dadanya sebelum ucapan salamnya itu sampai ke huruf mim lafad alaikum dari salam yang pertama, maka batal sholatnya. Wa illa fala, jika tidak, artinya jika mengucapkan salamnya itu sudah sampai ke mimnya lafad alaikum, misal assalamu alaikum, kemudian ia berisyarah dengan menundukkan kepala sehingga sejajar dengan arah depan kedua dengkulnya, atau ia menoleh dengan dadanya, akan tetapi bacaan salamnya tersebut sudah sampai ke huruf mimnya lafad alaikum, fala, maka tidak batal sholatnya. Demikian penjelasan ringkas, semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bisshawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yambaghi lil jahili ayyaskuta ala jahlihi, tidak sepatutnya lil jahili bagi orang yang tidak mengetahui hukum-hukum agama Islam, ayyaskuta ala jahlihi, ia berdiam diri atas kebodohannya. Ia berkewajiban untuk terus menuntut ilmu agar tidak terus berada di dalam kebodohannya. Wala lil alimi, dan tidak sepatutnya pula bagi orang alim, orang yang banyak pengetahuan tentang agama, ayyaskuta ala ilmihi, ia berdiam diri atas ilmunya. Ia juga berkewajiban untuk terus mengajarkan, menyebarkan ilmu-ilmunya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Wa fi hadithi Abi Dzarrin, dan diterangkan di dalam hadis sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi baginya, huduru majlisi alimin, hadir ke majlisnya orang alim, afdalu min salati alfi raq'atin, itu lebih utama daripada mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Wa iyadati alfi maridin, dan lebih utama daripada menengok 1000 orang yang sakit. Wa syuhudi alfi janazatin, dan itu lebih utama daripada menyaksikan 1000 jenazah. Wallahu a'lamu bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun, ini adalah satu masalah. Tasihul qudwatu bil mukhalifi, sah bermakmum kepada imam mukhalif, yakni imam yang berbeda madhab dengan si makmum. Semisal makmumnya madhab Imam Asy-Syafi'i,
yang mewajibkan membaca basmalah sebelum membaca suratul Fatihah di dalam sholat. Sementara imamnya madhab al-Maliki yang tidak mewajibkan membaca basmalah sebelum membaca suratul Fatihah di dalam sholat. Sah bermakmum kepada imam yang berbeda madhab, dengan catatan idza alimal makmumu ityanahu, apabila si makmum mengetahui ityanahu, melakukannya imam mukhalif tersebut, yakni imam yang berbeda madhab tersebut, bima dengan sesuatu yajibu yang diyakini wajib, ma indahu di sisi si makmum. Semisal contohnya begini, makmum mengikuti seorang imam yang imam itu tidak meyakini wajibnya membaca basmalah, sementara kita makmum meyakini wajib membaca basmalah. Sah kita mengikuti orang atau imam yang tidak meyakini membaca basmalah apabila makmum itu tahu kalau imam membaca basmalah. Wa kadza in jahila, wa kadza in jahila, demikian pula sah juga kita ikuti jika si makmum tidak tahu imam itu membaca basmalah atau tidak. Ini pendapat yang kedua. Jadi yang pertama tadi bahwa sah bermakmum kepada imam yang berbeda madhab apabila makmum mengetahui bahwa imam melakukan kewajiban yang diyakini oleh si makmum. Yang kedua, sah bermakmum kepada imam yang berbeda madhab walaupun si makmum tidak mengetahui imam melakukan atau tidaknya. Tapi kalau si makmum meyakini bahwa imam tidak melakukan kewajiban yang diyakini oleh si makmum, bagaimana? Fa in akholla, maka jika makmum tidak melakukan biwajibin, asal akholla adalah cacat, biwajibin dengan satu kewajiban, fi aqidatil makmumi yang diyakini oleh makmum, lam tasihhal qudwatu bihi, maka tidak sah bermakmumnya bihi kepada imam yang berbeda madhab tersebut. Inda syaikhaini, menurut guru dua. Guru dua di sini ialah Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi'i. Jadi menurut Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, jika makmum meyakini bahwa imam tidak membaca basmalah, maka bermakmumnya tidak sah. Watasihu indal qafali, dan sah menurut Imam Qafal. Akan tetapi menurut Imam Qafal, meskipun makmum meyakini bahwa imam tidak melakukan satu kewajiban yang diyakini oleh makmum, maka menurut Imam Qafal hukumnya sah. Semisal imamnya tidak membaca basmalah, sementara bacaan basmalah tersebut diyakini wajib oleh si makmum, maka menurut Imam Qafal tetap hukumnya sah. Jadi untuk sementara ada 4 pendapat di sini. Yang pertama, sah bermakmum kepada imam yang berbeda madhab dengan catatan si makmum mengetahui bahwa imam melakukannya. Yang kedua, tetap hukumnya sah walaupun si makmum tidak mengetahui bahwa imam melakukannya. Menurut Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, tidak sah apabila si makmum meyakini bahwa imam tidak melakukannya. Adapun menurut Imam Al-Qafal, itu tetap hukumnya sah walaupun makmum meyakini bahwa imam tidak melakukannya. Bagaimana menyikapi pendapat-pendapat tersebut? Wa qalal imamul mujtahidul mutlaqu as-subkiyu,
telah berkata Al-Imam Al-Mujtahid Al-Mutlaq, Mujtahid Mutlaq As-Subkiyu, yakni Imam Subki. Sebahagian ulama mengakui bahwa Imam As-Subki adalah bagian daripada Imam Mujtahid Mutlaq. Apa kata Imam Subki? Ma, pendapat sohahahu, yang telah mentasheh pendapat tersebut As-Syekhoni, Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, yakni yang mengatakan bahwa walaupun bahwa jika si makmum meyakini bahwa imam tidak melakukan kewajiban yang diyakini oleh si makmum, maka tidak sah. Nah, pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i ini ialah pendapat qaulul aktsarina, pendapat kebanyakan para ulama. Bagaimana pendapat Imam Al-Qaffal yang menyebutkan tadi bahwa hukumnya tidak sah jika makmum meyakini bahwa imam tidak melakukan satu kewajiban yang diyakini wajib oleh si makmum. Lakin akan tetapi qaulul Quffali, pendapat Imam Quffal yang menyebutkan sah-sah saja, aqrabu ilad dalili, lebih mendekati kepada dalil-dalil, wa fi'lis salafi, dan perbuatan ulama-ulama salaf. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda, man talabad dunya halalan, barang siapa yang mencari dunia yang halal, isti'fafan, karena menjaga kehormatan diri, anil mas'alati, dari meminta-minta, wasa'yan, dan semangat, ala ahlihi, untuk menafkahi anak-anak dan istrinya, wa ta'attupan, dan welas asih untuk berbagi, ala jarihi, atas tetangga-tetangganya, ba'atsahullahu yaumal qiyamati, maka Allah akan membangkitkannya di hari qiyamah, wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, keberadaan wajahnya terpancar cahaya bagaikan bulan purnama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqihu radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Faqih Abu Laits As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, salah satun, ada 3 orang, la tustajabu da'watuhum, yang tidak akan diterima doa-doanya. Akilul harami, yang pertama orang yang memakan barang haram, wa miksarul ghibati, dan orang yang banyak berghibah, wa man kana fi qalbihi ghillun, dan orang yang ada di dalam hatinya ghillun, kedengkian, aw hasadun, atau hasud, lil muslimina, kepada orang-orang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu, dan dianjurkan, ayyaqra'a, seseorang membaca, surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi, lailatal jum'ati, pada malam Jum'ah, au yaumaha, atau di hari Jum'ah. Qala alaihi salatu wassalamu, telah bersabda Kanjeng Nabi alaihi, semoga tetap atas beliau, as-salatu, rahmat, ta'zim, wassalamu, dan kehormatan, man qara'a suratal kahfi,
Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi Lailatal Jum'ati di malam Jum'ah, wa yaumal Jum'ati dan di hari Jum'ah, ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni baginya dosa-dosanya, ilal Jum'atil ukhra, sampai ke Jum'ah yang akan datang. Wa shalla alaihi, dan memintakan ampun atasnya, sab'una alfi malakin, 70.000 malaikat, hatta yusbiha, sehingga ia sampai di waktu pagi, wa ufiya minad da'i, dan ia akan dijaga dipelihara minad da'i, dihindarkan dari penyakit, wadzatil jambi, dan penyakit radang selaput dada atau paru-paru, wal barosi, dan penyakit lepra atau belang kulit, wal juzami, dan penyakit kusta atau gatal-gatal, wa fitnatid dajjali, dan akan dihindarkan dijaga dari fitnah dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qala ashron, barang siapa yang membaca sebanyak 10 kali, hina yusbihu, di waktu pagi, wa hina yumsi, dan di waktu sore. Apa yang dibaca? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa as'aluhu at-taubata wal maghfirata min jami'iz dzunub, sebanyak 10 kali di waktu pagi dan di waktu sore. Ghufirat dzunubuhu, maka diampuni dosa-dosanya, walau kanat mithla romli ajilin, meskipun keberadaan dosa-dosanya seumpama pasir-pasir yang ada di pinggir lautan. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Hasan ibn Ali, dari Hasan bin Ali, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al-ghillu, sifat dendam, wal hasadu, sifat iri dengki, yakulani, kedua sifat tersebut dapat memakan, dapat menghabiskan, al-hasanati, amal-amal kebaikan, kama ta'kulun naru al-hatoba, sebagaimana dapat menghabiskannya api al-hatoba kepada kayu bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man dzukira, barang siapa yang disebut, dijelekkan, disakiti, ingdahu, di sampingnya, siapa yang disakiti, akhuhul muslimu, saudaranya yang muslim, wahwa, sementara ia, yastati'u, mampu, nasrohu, untuk menolong saudaranya tersebut, falam yang surhu, kemudian ia tidak mau menolong saudaranya tersebut, adrokahullahu biha, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepadanya biha, hal yang dirasakan oleh saudaranya tersebut, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Waman dzukiro, dan barang siapa yang disebut, dijelekkan, disakiti, ingdahu, di sampingnya, siapa yang disakiti, akhuhul muslimu, saudaranya yang muslim, fana sorohu, kemudian ia
menolong saudaranya yang disakiti tersebut, nasarahullahu, maka Allah akan menolongnya, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Wallahu a'lamu bisshawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man hamiya, barang siapa yang menjaga, irdo akhihil muslimi, kehormatan saudaranya yang muslim, fid dunya, di dalam dunia, ba'atsallahu ta'ala, maka Allah akan mengutus lahu kepadanya malakan, malaikat, yahmihi, yang akan menjaganya, yaumal qiyamati, di hari kiamah, minan nar, menjaga darinya dari api neraka. Wallahu alam.